Halo guys, pada video kali ini saya akan memperbaiki TV. Ini adalah TV LED. Ini kiriman dari subscriber Pikom Ludoyo Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Blitar. Jadi ini masih satu wilayah. Untuk lokasinya masih satu kabupaten. Jadi untuk unit TV-nya bisa diantar langsung ke sini. Untuk TV-nya ini adalah TV Samsung UA43T6500AKXXD. Untuk TV-nya ini kendalanya atau keluhannya adalah mati. Untuk kronologinya, menurut informasinya ini adalah dulunya TV-nya ini normal, namun lama tidak dipakai, didiamkan saja, sudah lama, dan ketika mau dipakai lagi, ketika dinyalakan, ini TV-nya kondisinya sudah mati. Jadi saat ini kondisinya mati. Nah, bagaimana untuk kondisi jelasnya, lengkapnya? Oke, ini akan saya tunjukkan dulu, akan saya nyalakan dulu bagaimana kondisinya. Untuk lampu LED power ada di bawah bagian kanan. Mungkin nanti bisa diperhatikan lampu LED berwarna merah ada di bagian kanan. Oke, ini akan saya nyalakan dulu, saya tancapkan dulu TV-nya. Ini dia. Nah, seperti ini kondisinya. Ini TV-nya sudah dinyalakan ke listrik. Untuk lampunya, lampu LED berwarna merah yang ada di bagian kanan bawah itu hanya berkedip seperti itu. Nah, itu tampaknya mau start tapi tidak jadi, karena untuk lampunya itu sudah padam. Karena kalau standby itu lampunya menyala warna merah, kalau tidak salah seperti itu. Oke, selanjutnya ini akan saya cek dulu, saya bongkar dulu. Saya cek, saya cari dan diukur. Nanti akan dilakukan proses pengukuran, dan intinya saya cek dulu, akan saya bongkar dulu dan saya cek bagaimana kondisinya, kondisi tegangan-tegangan yang ada di dalam. Oke, ini akan saya bongkar dulu. Oke guys, ini TV-nya sekarang sudah saya bongkar, dan ini tadi juga sudah saya cek untuk tegangan yang ada di mainboardnya, dan ini sudah saya siapkan alat tes mainboard, dan ini alat programmernya. Ini kita cek sistemnya, dan ini sudah saya hubungkan ke komputer. Nanti akan muncul pergerakannya bagaimana untuk sistemnya. Oke, ini akan saya nyalakan dulu. Nah, ini dia. Ini sebenarnya sudah start. Ketika lampu powernya ini mati, ini lampu tegangan nyala, ini tegangan tikon, ini sebenarnya sudah start, sudah melakukan boot, namun ini bisa dibilang gagal. Dan print lognya di komputer seperti ini. Nah, itu dia, sistemnya tidak berjalan.
Nah, ini sebenarnya sudah nyala, sudah bootnya sudah nyala, namun ini tidak mau start menuju ke sistem. Gagal boot. Nah, untuk cara penanganannya, cara memperbaikinya, ini akan saya coba untuk perbaiki. Apakah nanti akan berhasil atau tidak, nanti kita lihat saja. Ikuti terus, jangan sampai di skip agar tidak gagal informasi, agar informasinya tidak terpotong. Nah, di sini untuk mainboardnya, di sini ini sudah saya cek tegangan-tegangan semuanya. Tegangan kerjanya ini sudah saya cek. Oke, untuk tegangan kerjanya tidak ada masalah. Dan untuk langkah pertama yang dilakukan yaitu memprogram ulang IC ini, IC memori SPI flash. Yang pertama yang dilakukan adalah memprogram ulang IC ini, karena untuk sistem bootnya berada di IC ini, sistem boot awal. Lalu dilanjut ke IC memori yang ada di sebelahnya ini adalah IC eMMC. Untuk sistemnya berada di IC eMMC-nya ini. Nah, oke, seperti ini. Sekarang akan saya program ulang dulu untuk IC-nya ini. Apakah nanti akan berhasil atau masih tetap sama saja. Kalau masih tetap sama saja, berarti nanti lanjut untuk memprogram ulang IC eMMC-nya ini. Ini mainboardnya sudah saya lepas dari unit TV-nya. Ini IC memorinya, ini akan saya lepas dulu. Nah, ini IC-nya sudah saya lepas. Nah, ini dia IC-nya, IC memorinya, IC SPI flash. Sekarang ini akan saya pasang dulu di alat programmer. Nah, selalu saya ingatkan, tak lupa di sini selalu saya ingatkan bahwa sebelum melakukan pemrograman ke IC memori, selalu saya ingatkan untuk di backup dulu file firmware aslinya yang ada di IC-nya, apapun kondisinya. Meskipun kondisinya mati sekalipun, selama IC-nya masih bisa di backup, masih terbaca, itu sangat saya anjurkan untuk di backup dulu. Nah, jadi sekarang untuk IC-nya ini akan saya backup dulu.
Untuk IC-nya ini sudah selesai di backup, dan sekarang saatnya untuk memprogram ulang. Nah, ini untuk IC-nya sekarang sudah saya pasang kembali ke mainboardnya, dan selanjutnya untuk mainboardnya ini akan saya pasang kembali ke TV-nya, ke unit TV-nya, dan selanjutnya lanjut untuk dicoba atau dites. Oke, ini sekarang untuk mainboardnya sudah saya pasang kembali ke unit TV-nya, dan sekarang saatnya untuk dicoba. Nah, ini saya tancapkan dulu. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ternyata hasilnya masih sama saja. Dan di sini print log di komputer statusnya ini juga masih sama. Masih sama saja. Nah, selanjutnya sebelum memprogram ulang IC eMMC-nya ini, nah ini dia. Oke, ini saya lepas dulu kabelnya yang ke listrik sebelum melakukan pemrograman IC eMMC-nya ini secara langsung menggunakan alat programmer. Nah, ini sekarang saya coba dulu untuk menggunakan flash disk sakti. Nah, ini sudah saya siapkan flash disknya, flash disk sakti. Apakah nanti akan ada respon atau tidak? Nah, ini sudah saya cabut. Ini saya tancapkan dulu flash disk saktinya. Nah, ini dia, saya tancapkan di port USB. Oke, sudah tertancap. Dan sekarang ini saya tancapkan ke listrik untuk colokannya. Tidak merespon, sebentar, ini saya taruh dulu kameranya. Nah, oke, ini saya cabut dulu kabel listriknya, ini saya cabut dulu. Sudah saya cabut, dan sekarang ini saya pencet dulu tombol power, pencet tahan tombol power. Nah, ini dia tombol powernya ada bersama dengan sensor. Ini saya pencet dan tahan tombol power, lalu ditancapkan kabelnya ini ke listrik. Apakah akan ada respon atau tidak? Oke, ini sekarang sudah saya pencet tahan, lalu saya tancapkan.
Nah, itu dia flash disknya sudah menyala. Ini sudah saya lepaskan. Oke, coba saya ulangi lagi. Karena tadi flash disknya ada lampunya, itu tadi menyala agak lama. Saya ulangi lagi prosesnya. Pencet tahan tombol power lalu ditancapkan ke listrik. Ini masih saya pencet dan ditahan. Coba ini saya pencet terus dan ditahan terus. Oke, masih sama saja. Menggunakan flash disk sakti masih belum mempan. Mungkin karena ini terlalu parahnya kerusakan sistemnya. Terlalu parah dari kerusakan sistem sehingga tidak mau merespon dari flash disk sakti. Oke, ini sudah saya cabut. Dan selanjutnya untuk IC eMMC-nya ini akan saya program ulang dulu. Nah, ini dia IC eMMC-nya. Ini akan saya program ulang. Ini akan saya lepas dulu untuk IC eMMC-nya, dan selanjutnya nanti akan diprogram ulang, diprogram secara langsung menggunakan alat programmer. Nah, ini untuk mainboardnya sudah saya lepas kembali dari unit TV-nya. Untuk pendinginnya, heatsinknya ini juga sudah saya lepas. Nah, ini dia. Ini IC eMMC-nya sekarang akan saya lepas dulu. Secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis program
solusi untuk terisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi adalah solusi untuk teknisi pesanan. Untuk proses backup file firmware-nya ini sudah selesai. Untuk file firmware-nya ini sekarang sudah tersimpan di komputer. Nah, selanjutnya sekarang saya akan memprogram ulang IC eMMC-nya ini. Spesialis programmer IC memori, gunanya file firmware dan BIOS, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk terisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik paling lengkap se-Indonesia Raya. Ini IC-nya sudah selesai diprogram ulang, dan selanjutnya IC-nya ini akan saya pasang kembali ke mainboard-nya di sini. IC-nya ini sekarang sudah saya pasang kembali ke mainboard-nya. Dan selanjutnya sekarang saatnya untuk dicoba dites dulu bagaimana hasilnya. Ini akan saya pasang lagi ke unit TV-nya. Oke guys, ini untuk mainboard-nya sudah saya pasang kembali ke unit TV-nya. Nah, ini dia. Ini saya kasih pendingin sementara untuk pengetesan. Dan sekarang saatnya lanjut untuk dites, dicoba. Nah, ini saya tancapkan dulu. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, sudah saya tancapkan. Nah, ini sudah langsung on. Ini lampunya juga sudah nyala. Lampu layar sudah nyala. Dan lampu powernya sudah mati. Dan ini terlihat masih sama.
Setelah diprogram ulang IC SPI flash, hasilnya masih sama. Lalu diprogram ulang untuk IC eMMC nya ini, dan hasilnya ternyata juga masih sama saja. Jadi untuk proses perbaikan kali ini tidak membuahkan hasil. Kalau tidak berhasil seperti ini, maka jurus terakhirnya adalah ganti mainboard saja, ganti mesin ini, ganti satu blok. Namun karena ini yang membawa ke sini adalah teknisi, sesama teknisi, maka ini akan dikembalikan lagi ke teknisinya. Apakah teknisinya dalam berkomunikasi kepada pelanggan apakah ingin dilanjut atau ingin diganti mainboardnya, lalu apakah mainboardnya ini ingin diganti sendiri oleh teknisinya ataupun diganti sekalian oleh saya. Nah, ini akan saya kembalikan, keputusan itu saya kembalikan kepada teknisinya yang membawa unit TV-nya ini ke sini. Oke. Untuk kesimpulannya seperti ini ya guys. Untuk proses perbaikan yang panjang ini masih belum membuahkan hasil, namun tidak masalah. Yang penting sudah berusaha. Dalam proses pengerjaannya ini sebenarnya saya kerjakan dalam waktu berhari-hari, sekitar 3 atau 4 hari. Namun kalau di video hanya beberapa menit saja. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Ayo bantu dukung channel ini, channel YouTube Pikom Ludoyo Blitar, dengan cara klik like, subscribe, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa tahu, dan mudah-mudahan ini juga dapat memberikan sedikit informasi ataupun sedikit pengalaman untuk teman-teman semuanya yang sudah mengikuti video ini mulai dari awal hingga selesai. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.